Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Pak Guru di sini, Pak Rusdi Arjiman, dalam mata pelajaran geografi, khususnya dengan submateri karakteristik negara anggota ASEAN. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari karakteristik negara, terutama Indonesia. Kali ini akan kita beranjak ke negara Brunei Darussalam. Mari kita ikuti penjelasannya. Brunei Darussalam. Identitas negara. Nama resmi Negara Brunei Darussalam. Bentuk pemerintahan Kesultanan. Kepala negara Sultan. Bahasa utama adalah Melayu, Inggris, dan Tiongkok. Agama utama adalah Islam, Buddha, Kristen. Rakyatnya dikenal dengan bangsa Melayu. Penduduknya pada tahun 2015 sekitar 0,4 juta jiwa. Mata uang dolar Brunei. Lagu kebangsaannya adalah Allah Peliharakan Sultan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Istana Kesultanan dikenal dengan nama Nurul Iman. Letak negara dan batas negara. Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri dari 1. Wilayah Tutong, 2. Wilayah Belait, 3. Wilayah Brunei. Bagian timur terdiri dari wilayah Temburong. Batas negara Brunei sebagai berikut. 1. Bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak, yaitu Malaysia. 2. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit, yaitu kurang lebih 5.765 km persegi. Iklim. Brunei Darussalam memiliki iklim tropis. Temperatur dan kelembapan udara di Brunei cukup tinggi karena letaknya dekat pantai dengan ketinggian yang relatif rendah. Rata-rata temperatur harian Brunei Darussalam antara 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan yang terjadi berkisar antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Semakin ke wilayah pedalaman, curah hujannya semakin besar. Bentang alam. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah daratan yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan, reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit, serta berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Ketinggian daerah selatan berkisar 1.000 sampai 1.500 di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari lereng dari pegunungan Crocker. Di bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Sungai Baram memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk Brunei Darussalam. Jumlah penduduk. Penduduk Brunei pada tahun 2015
berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatan 9.796 jiwa per kilometer persegi. Angka kelahiran 17 dan angka kematian 3 per 1.000 penduduk. Pertumbuhan penduduk 0,1%. Setengah dari keseluruhan penduduk Brunei adalah orang Melayu. Etnis terbesar kedua adalah Tionghoa, dan sisanya pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Bahasa dan agama. Bahasa yang digunakan di Brunei Darussalam adalah Melayu, juga bahasa Inggris dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. Lebih dari 60% penduduk Brunei memeluk agama Islam. Sudah sejak dahulu Brunei kembali menjadi daerah jajahan Inggris pada tahun 1945. Brunei resmi menjadi persemakmuran Inggris sampai tahun 1984. Mulai tahun 1984, Brunei menjadi kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Kesultanan merupakan sistem ketatanegaraan yang dianut. Sultan berperan sebagai simbol kenegaraan, juga berperan sebagai pengambil kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, seluruh kekuasaan kesultanan terpusat pada seorang sultan. Sultan juga dianggap sebagai orang yang paling tinggi kedudukannya. Titah sultan dianggap sebagai berkah bagi rakyatnya. Pengabdian kepada raja merupakan dambaan setiap rakyat Brunei. Agama terbesar kedua adalah Buddha, yaitu 12%, disusul Kristen dengan jumlah 9%. Perekonomian. Kegiatan perekonomian Brunei Darussalam sebagian besar ditopang dari hasil minyak, gas, dan bumi. Saat ini Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara ASEAN. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Syria, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Industri utama yang kedua yang memberikan kontribusi bagi devisa negara adalah tekstil, makanan dan minuman, serta bahan bangunan. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, Brunei melakukan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi dan bahan-bahan kimia. Pembangunan transportasi meliputi darat, laut, dan udara. Sumber daya alam. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei. Perikanan merupakan sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak dan gas bumi. Sepanjang garis pantai utara Brunei hampir disibukkan dengan kegiatan perikanan. Kontribusi pertanian di Brunei terhadap kesejahteraan rakyatnya terbilang kecil. Hasil pertanian yang banyak diusahakan adalah padi, sagu, dan ubi kayu. Kerja sama. Pada tahun 1984, Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional yang diikuti oleh Brunei Darussalam adalah WTO, World Trade Organization, G7, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, OPEC,
Organization of Petroleum Exporting Countries, dan OKI, Organisasi Konferensi Islam. Brunei menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia merupakan mitra dagang yang sudah lama menjalin hubungan dengan Brunei Darussalam. Kedua negara saling bekerja sama dalam kegiatan ekspor dan impor. Ekspor Brunei ke Indonesia adalah kapas, besi, dan baja. Adapun impor dari Indonesia berupa semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Nah, setelah kalian mengikuti video pembelajaran ini, berikut ini kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru sediakan. Jawaban ditulis di buku latihan, kemudian kalian foto dan kirim jawabannya melalui Google Classroom. Pertanyaan pertama, sebutkan letak astronomis dan geografis Brunei Darussalam. 2. Apakah bahasa dan agama yang ada di Brunei Darussalam? 3. Apakah bentuk dari pemerintahan negara Brunei Darussalam? 4. Sebutkan perekonomian yang utama dalam negara Brunei Darussalam. 5. Sebutkan tahun berapa Brunei Darussalam resmi bergabung dengan ASEAN. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Jangan lupa tulis jawabannya di buku latihan, kemudian difoto dan kirim melewati Google Classroom. Demikian anak-anak perjumpaan kita kali ini. Jaga selalu kesehatan kalian. Sampai jumpa. Terima kasih.